kerja keras yang luar biasa. Contoh, MU 1 tahun main 3-4-3, rank 15 loh. Kalah mulu ya. Nah, itu berarti baiknya gimana? Kita harus 4 di belakang begitu? Kita main sesuai dengan kebiasaan pemain, kapasitas, yaitu main 4 back. Oh, ya. 4-3-3. 4-3-3. Karena kita lihat pemain kita yang di belakang diaspora, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Mesilhurst, itu main 4 back terus di klubnya. Hanya Itses yang main 3 back. Oke. Kita bicara siapa lagi? Tom Haye, Joy Pelupesi, main biasanya 4-3-3. Ya, jadi tidak Jadi rata-rata mayoritas dari pemain yang ada itu main 4-3-3, 4-2-3-1 atau 4 back. Kalau main di negara Teluk, kita kan satu pot dengan Oman ya. Ya. Jadi lawan Oman kita nggak ketemu. Kita mungkin artinya Saudi, Qatar, Irak, UAE. Ya. Kalau lihat kekuatan itu misalnya, kalau Saudi kan kita sudah tahu itu sebetulnya. Sama rata Gitu. Qatar sama semua. Tapi kalau Irak home and away kita kalah, coach. Itu kan pelatih sebelumnya. tapi pemain kita kali ini sudah muncul Joy Pelupesi, sudah lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Dan makanya taktikal harus berubah. Jangan main bertahan lah. Kita kalah lawan Jepang juga mainnya sebenarnya sama dengan pelatih sebelumnya, main parkir bis lah. Karena kita nggak tahu harus ngapain. Kita harus keluar, kita harus menyerang. Kualitas pemain kita itu menyerang. Tapi apakah mungkin filosofi pelatih Belanda itu tidak sama dengan pemain-pemain kualitas atau materi pemain kita dan kebiasaan pemain timnas Indonesia? Enggak, mayoritas yang jadi starter ya, 11 pemain, itu kan 80-90% pemain Belanda. Atau main di luar. Tapi akhir-akhir ini kan banyak yang diturunkan pemain Liga 1, Coach. Ya kan buat eksperimen, kasih jam terbang aja. Dan nanti di 2 uji coba ini akan terbukti. Jadi kita uji coba lawan Lebanon dan Kuwait. Oh, Kuwait, jadi betul-betul permainan negara Teluk juga lah. Negara Teluk. Cuman saya bilang, Pak Erik, kita nggak ada match away. Dia bilang kayaknya nggak bisa, jadi main di Surabaya. Permainan untuk friendly match ini kira-kira bisa diperbanyak nggak ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena terbentur dengan agenda FIFA. Agenda FIFA. Jadi orang lihat waktu kita kan banyak dari bulan Juni sekarang sampai September atau Oktober mainnya. Nggak sih gampang itu. Waktu mereka hanya di awal di September, di mana agenda FIFA kosong, semua timnas bermain, semua timnas seluruh dunia bermain, termasuk kita. Di Eropa mereka melakukan kualifikasi Piala Dunia, di kita friendly match untuk Indonesia. Nah, friendly match itu dimanfaatkan. Pada saat 2 friendly match selesai, kembali lagi ke klubnya. Di bulan Oktober, tanggal berapa lah itu juga dilepas lagi. 8-11-14. Itu FIFA agenda lagi. Pemain datang dari Eropa langsung ke Qatar, lebih dekat by the way. Ya kan? Tapi jarak mainnya ini dekat-dekat, Coach. Betul. Antara 8 ke 14, berapa tuh semingguan? 8-11-14. Ya. 2 dari 3 match. 2 dari 3 tanggal itu kita bermain. Sanggup nggak pemain kita, Coach? Nggak ada pilihan. You have no choice. Harus sanggup. Tapi itu jadi problem betul bagi seorang pelatih, atau gimana? Iya, karena bedanya pelatih timnas dan pelatih klub adalah pelatih timnas waktunya sangat pendek. Betul. Jadi mereka nggak bisa gampang. Itulah kenapa kita mempertahankan 3-4-3. Bukan ini formasi yang ideal, karena pemain sudah biasa. Kalau mau dirubah nanti pada saat friendly match. Oh, friendly match. Dan saya expect pribadi kita akan bermain dengan 4 back. Nanti di friendly match. Iya. Tapi bukankah sama, Coach? Timnas lainnya ini juga tidak punya waktu yang cukup membangun chemistry antar pemain. Betul, tapi timnas lainnya nggak punya pelatih baru yang baru 3 match. Pelatih mereka sudah tetap ya, sudah lebih lama. Dan pemain-pemain mereka juga sudah sering bermain bersama kah? Berbeda dengan pemain kita yang mungkin... Joe itu baru 3 match loh. Ole baru beberapa match. Iya, 3. Jadi ngaruh loh. Iya. Belum ada yang cedera dan ini itu dan lain-lainnya. Jadi semoga semua fit. Terus ya di Oktober kita gas.
Kalau begitu Coach, Sudah pernah nggak bicara, kan Anda kan bisa berbahasa Belanda kan? Ya. Memang mungkin pernah nggak berbicara misal dengan Kluivert atau Enggak, saya nggak Alex mau. Pastor? Saya nggak Boleh mau. nanya-nanya. Enggak. Justru saya bisa. Bahkan saya pernah mengatakan ke Pak Erik, Pak saya mau interview Kluivert, bilang, oh ya bisa nanti dia tuh. Tapi setelah itu saya pikir lebih baik saya jangan terlalu dekat dengan pemain maupun dengan pelatih. Biar kritiknya lebih gampang. jiwa pandit forever ya Coach. Jadi saya nggak mau terlalu dekat sama mereka. Coach, karena putaran 4 ini sangat penting ya, Ya. menentukan apakah perlu tambahan armada pemain diaspora lagi. Ya, kalau ditanya apakah perlu, jawabannya iya. Pertanyaan kedua kan, apakah kita punya stok? Enggak. Oke. Dari pemain yang ada sekarang, yang diaspora, apakah semua masih tetap dipakai atau akan ada pergantian, Coach? Ada yang tidak diikutkan, misalnya. Ya itu, ya. Putusan pelatih ya. Ya itu urusan pelatih itu. Memang ada beberapa pemain diaspora yang tidak dimainkan kan, contoh kayak Betul. Nathan, Strike. Ya kita nggak tahu perkembangan mereka seperti apa. Kalau mereka berkembang pesat, bisa aja mereka diberi kesempatan. Cuman kalau lihat sekarang, ya saya rasa pemain kayak Kambuaya ini jangan kaget kalau akan jadi starter. Oh, jadi maksudnya pemain diaspora yang kemarin seperti yang disebutkan Strike, Nathan Choaon itu tidak lebih baik dari pemain liga atau lokal kita, Coach? Enggak, bukan tidak lebih baik. Tapi menurut Kluivert, mereka sudah diberi kesempatan dan mereka kurang perform. Sementara Kambuaya diberi kesempatan langsung perform. Beckham. Ya, jadi istilah baik atau tidak baik itu kan sangat subjektif. Parameternya apa? Tiap orang beda. Nah, parameternya Kluivert. Statistiknya dong, Coach? Enggak. Kan tergantung- Statistik lagi, saya nggak percaya statistik. Tergantung strategi bermain kan? Iya. Ya. Cocok atau enggak? Cocok atau tidak. Jadi, sama kayak tadi kita bahas Mancini kurang canggih apa? Ternyata nggak cocok juga di Arab, ya kan? Padahal dia juara Eropa. Jadi masalah cocok-cocokan. Jadi bukan Nathan atau Strike, enggak. Ini masalah mungkin mereka kurang cocok dengan sistemnya Kluivert sehingga pemain lain yang diberi kesempatan langsung on fire. Oke, Kayak Kambuaya. Tapi negara lawan kita di Timur Tengah itu, saya rasa mereka pelajari betul kan Ya pasti. orang-orang kita itu. Ya harus. Ha? Pelatihnya harus pelajari kita, karena kita juga pelajari mereka. Jadi itu kan cuma teori semua. Prakteknya kan beda. Tapi Coach, kalau misal permainan Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali. Ya. Nah, kalau sekarang saat ini komposisi pemain yang ada digodok, Ya. dimaksimalkan. Belum tentu kan mereka bisa ikut lagi kan ke Bisa. berikutnya. Apakah tidak lebih baik kalau PK, pelatih Patrick Kluivert ini mencari bibit-bibit supaya ketika bermain 4 tahun lagi itu masih bisa ikutan gitu, Coach? Ya. Ada beberapa diaspora soalnya yang sudah berumur juga. Ya gini. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Jadi kalau saya melihat pola Erik Thohir dan Kluivert, mereka mempersiapkan pemain-pemain untuk 2030. Yaitu pemain kayak Strike, Iya, betul. Jenner, Betul. Justin, Nathan kan muda-muda Masih semua. muda. Ya. Betul. Tapi ada beberapa yang senior. Sandy, Tom, Joey di umur 30 didatangkan. Karena pemain-pemain senior ini dibutuhkan untuk membimbing, karena mereka berpengalaman membimbing yang muda untuk jangka pendek. Jadi ada yang target 2026, kalau bisa kenapa enggak. Iya. Tapi ada yang Saya rasa Joey Pelupesi nggak akan main lagi di 2030. Iya. Lili Pali. Lili Pali. Jadi memang ada target, ada pemain-pemain yang bisa meneruskan, ada yang untuk jangka pendek. Oke. Gitu. Jadi sama seperti Jepang kemarin ya, sengaja diturunkan yang senior supaya bisa membimbing yang lapis B, lapis C-nya itu ya. Oke, kita akan bahas juga Coach seperti apa nasib Patrick Kluivert nih setelah kalah tragis 6-0 di segmen berikutnya. Ya. Tetaplah di Doncast. Ya masih di Doncast bersama saya Desmonda dan juga Bang Zul. Saya Don Bosco Slamet. Ya kita akan bicara soal pelatih kali ini ya. Kalau misalnya tadi disebutkan Bang Don, Mancini langsung di-cut. Nah, karena begini di netizen itu rame kan gitu. Begitu kalah, dia kembalikan Ya, STY. selalu begitu. Kira-kira begitu. Ya.
Gimana? Ya mereka lupa di bawah ST 6 pertandingan 6 poin. Di bawah Kluivert 3 pertandingan 6 poin. Ah, itu bedanya. Itu bedanya. Dan gaya bermain juga Saya kira beda. netizen harap maklum yang begini ya. Iya. Karena mereka harus belajar. Mereka harus Artinya nonton. kalau lihat itu tidak bisa kita berpikir jangka pendek karena kalah ini lalu kemudian Kluivert kalah lagi. Ini kan pertandingan nggak penting. Kalau pertandingan penting, tim inti diturunkan. Ini beda cerita. Artinya pertandingan lawan Jepang itu hanya eksperimen. Eksperimen. Ya? Padahal Jepangnya bermain serius. Itu yang kita nggak nyangka juga. Jadi udahlah, anggap ini pelajaran penting lah buat kita. Ya banyak Pelajaran. orang mengatakan ini pelajaran, tapi pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa satu, kita nggak sehebat itu. Kita nggak sehebat. Harus membumi. Kedua, Ya, kedua, kita harus kalau mau lawan tim yang di atas kita harus memberikan ekstra lebih bagus lagi. Ketiga, masalah chemistry, masalah komunikasi. Keempat ya football intelligence itu. Kalah kualitas. Murni kalah kualitas. Apakah itu bisa disiasati? Ya, bisa. Tapi nggak sepenuhnya. Bahkan kiper seperti Emil. Emil, Ya. bukan Emil misalnya ya, kiper-kiper hebat lah, coach. Seperti misalnya Casillas, Donnarumma. Buffon. Ya. Ya. Mungkin kalau di posisi Emil saat itu juga tidak berdaya ya coach. Enggak, juga jebok. Donnarumma baru menang Champions League kalah 3-0 lawan Norway. iya. Jadi sepak bola ya kan lucu kalau orang-orang ya itu orang yang benar-benar nggak ngerti bola tapi merasa ngerti bola. Ya di kandang kita dengan Jepang full tim cuma 4-0 away dengan tim cadang cuma 6-0. Kalau saya dengar itu udah nggak ngerti lagi. Then you really don't understand football. Karena sepak bola tiap match berbeda. Ya. Tidak ada pertandingan yang sama Enggak, persis. bahwa cadangan, mereka jadi cadangan, itu bukan karena mereka jelek. Mungkin ada yang lebih bagus daripada yang starter. Mereka jadi cadangan karena itu selera pelatih. Subjektivitas pelatih ya. Bukan karena mereka lebih jelek daripada pemain starter. Nah, tapi orang kita itu nggak paham gitu-gituan. Itu gini, coach. Kadang-kadang memang kan ada euforia dan perkiraan bahwa ini akan menang. Iya. Paling tidak draw. Ya. Atau kalau kalah tidak sebanyak itu kira-kira. Saya pun juga berharap draw. Saya berharap Jepang main dengan satu kaki, main malas-malasan agar kita bisa draw, ngerti nggak? Iya. Atau main tanpa kiper. Realitanya mereka bermain dengan 4 kaki, Iya. bukan 2 kaki. Dan 4 mata mereka kaki. di mana-mana, Ya. coach. Mereka sepertinya bisa melihat bola dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya? Konsisten loh. Iya. Gila intensitas tinggi, temponya, akurasi passing. Makanya saya bilang tadi, saya nggak pernah lihat Jepang main kayak begini. Artinya kita bisa memaklumi timnas kita dong, coach. Karena kan Memang. untuk membentuk timnas Jepang itu sudah dari puluhan Tahun, betul, betul. Jadi tidak bisa membandingkan karena seperti tidak Memang nggak bisa. Memang nggak. Udah pelatih baru, beberapa pemain baru. Mereka Cuman sudah berkali-kali langganan Piala itulah Dunia. orang kita yang harus sebenarnya segelintir. Mayoritas waras kok. mayoritas dan netizen itu waras. Yang nggak waras cuma segelintir. Tapi Yang vokal. Kita nggak mau tahu pokoknya ya di mana-mana tong kosong itu nyaring bunyinya. Peribahasanya tepat sekali di sini. Iya. Coach, tapi apakah ada faktor euforia dari supporter yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan para pemain ini seperti terbang melayang, sehingga yang tadi disebutkan tidak membumi, sehingga tidak fokus ketika bermain? Enggak, saya rasa enggak. Saya rasa mereka cukup apalagi kalau apa namanya lahir atau besar di Belanda, mereka nggak terlalu gampang ke distract hal seperti itu. Ya. Apa filosofi di balik lahir di Belanda kemudian tidak? Just be yourself, Ya. make it simple, low profile. Tidak akan ada pengaruh seberapapun gegap gempitanya supporter. Permainan ya permainan gitu. Buktinya mereka bisa tampil bagus lawan China kok. Ya. Itu bisa dibilang bagus, coach. Lawan China hanya dengan satu penalti dan satu gol. Iya, bukan hasil akhir, permainan. Permainan yang kita lihat. Iya. Berapa peluang kita create, ball possession, oke, variasi dari serangan. Oke, Kalau kita main di negara teluk kan supporter kita di sana juga banyak kan. Iya, Ke Bahrain banyak, Iya. di Saudi banyak. betul. Saya tidak tahu kalau di Irak, tetapi kalau di misalnya Di di Qatar UAE sama Saudi banyak. Iya, Betul, banyak betul, sekali. betul. Jadi orang merasa pertandingan itu penonton itu kalau supportingnya itu 50-50 lah. Iya. Jadi Iya. tidak sesuatu yang Iya, asing banget.
mau satu stadion isinya fans Indonesia, kalau yang ambil keputusan wasit di lapangan, itulah. Meskipun pemain kita 12 ya sama supporter ya. Iya. Itu menarik. Yang repot itu kan yang di lapangan ini, yang wasit-wasit ini yang repot. Semoga wasitnya dari Jepang atau Korea atau dari Uzbek. Baru kita bilang itu fair. Ya, Artinya ada harapan harusnya lebih ada harapan. Tapi kalau wasitnya dari Bahrain yang udah nggak lolos, kan ngeri-ngeri. Solidaritas Ngeri-ngeri sedap ya. Saat ini kan Irak sudah mengirimkan surat protes kan ya Coach ya. Ya. Apakah menurut Coach Indonesia harusnya mengikuti? Indonesia juga Sudah mengirimkan surat protes? akan mengirim. Saya nggak tahu sudah atau akan, tapi Indonesia akan. Itu Pak Erik langsung bilang, mereka akan mengajukan jadi tuan rumah. Artinya kalau tidak diapa-apain itu juga salah kita ya sebenarnya. Iya. Kita keliru. Nah, kita harus protes. Kalau bisa yang lain protes juga tuh. Oman lah, apalah. Oke, jadi harus ada ajakan dari Indonesia juga ya untuk Oman, kemudian negara UAE Ya, bersama-sama berdiplomasi. Sebenarnya mereka melihat sendiri bahwa ini sebenarnya nggak fair. Kita mau protes. Karena mainnya kenapa harus di Saudi? Iya. Tapi mereka berpikir juga untuk mereka mungkin juga menguntungkan karena klimatnya kan sama. Nah ini kan AFC. Untuk pemain UEA, pemain Irak, pemain Oman, kan mereka sebenarnya nggak terlalu protes karena kan jaraknya dekat. West Asia ya. Ya. Dan klimatnya sama, temperaturnya sama daripada kalau gue protes ntar gue harus main di Jepang lagi, iya kan? Gue main di Jepang lebih dingin lagi apa? Makanya mereka nggak protes. Coach, FIFA di mana posisinya ketika harusnya FIFA bisa melobi AFC untuk memberi masukan lah. Tapi ya FIFA isinya juga gitu-gitu aja. I don't trust them. Sekarang kalau kita milih, sudah sering saya katakan ini. Kita harus all out di fase 4 ini atau nanti ke fase 5? Enggak. Kalau kita lolos ke 5, saya nggak percaya. Itu benar-benar mujizat yang atur. I really don't. Kalau kita lolos ke 5 atau kita lolos dari 5, Coach? Lolos ke putaran ke-5. Putaran ke-5. Artinya kita runner up, Coach? I give up kalau itu. Jadi lebih memungkinkan Kenapa kita harus jadi juara? Di sini kita harus, bukan runner up, kalau rank 2 kan diadu lagi. Menang kan lolos. Iya. Nggak harus dua-dua menang kan. Karena kita lihat contoh paling bagus tuh U23 kita yang Olimpiade. Iya. Menang lolos, akhirnya sampai putaran terakhir kan. Harus ke Perancis segala. Sampai di Perancis. Artinya udah kena mental ya? Udah habis, udah kena mental. Dan ketemunya itu negara Afrika, negara South America yang kita nggak kenal yang pun secara ditanya. fisik jauh lebih kuat. Tapi kuat. Ya, secara fisik aja kita kalah. Saya nggak yakin. Kalau putaran ke-5 itu cuman yang ngarep aja lah kasarnya. Tapi peluang kita itu di putaran 4. Putaran kita Weekend. Temperaturnya nggak jauh seperti Indonesia karena itu di Oktober dan kemungkinan main di malam. Kelembapannya jauh lebih kering, jauh lebih seperti Eropa daripada kita kan kesulitan dengan kelembapan 80-85% ini. Betul. Jadi itu nggak masalah. Rumputnya pasti lebih bagus, fasilitas pasti lebih bagus, tapi wasitnya semoga dari Jepang. Jadi hanya satu faktor yang membuat non teknik. Semoga dari Jepang lah, dari kalau perlu Korea Utara atau dari Thailand. Jadi putaran ke-5 itu bukan opsi ya Coach ya, karena pertama berat, kena mental, kedua kemudian lawannya itu lebih berat karena dari benua federasi lainnya ya. Itu tingkat antar benua sudah itu. Iya udah antar benua. Dan I think motivasinya udah habis kalau udah sulit untuk pastinya perjalanan terlalu panjang. Terlalu panjang perjalanan. Melelahkan. Artinya Coach Patrick Kluivert pasti menyadari hal ini sehingga pasti harus tampil maksimal, memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang dia punya untuk bisa unggul di putaran keempat. Ya, semoga. Menjadi saran dari Coach Justin adalah tadi berapa? 4-3? Ya 4-3-3 lah. Ya. Oke.
Jangan main 3 back lah. Dan koreksi Susah sekali main 3-4-3. Dan menurunkan semua pemain diaspora? Enggak perlu. Nggak perlu juga? Nggak perlu. Kalau ada Rizky Ridho Kambuaya main kayak gini, turunin mereka lah. Iya bagus mereka. Kita bisa nikmati permainannya dan technically bagus. Tapi kan kita nggak tahu menjelang sana siapa yang fit. Iya. Oh iya. Siapa yang cedera. Karena di bulan Oktober juga mereka sudah mulai main di klub masing-masing ya? Iya, ya. Nggak, bulan Juli udah latihan di klub masing-masing. Udah latihan, Agustus sudah kompetisi. Semua udah bergulir, cuman kita nggak tahu kan siapa yang fit, siapa yang lagi on fire di klubnya, nggak tahu juga. Itu tugas pelatih untuk ngelihat lu di klub lu main jadi cadangan atau enggak, atau starter atau kan kita nggak tahu. Coach, saya masih terganggu dengan pertandingan melawan Jepang. Ya. Kan mestinya kan kita sudah tahu mengubah taktik di babak kedua setelah hasil babak pertama begitu. Ya. Di mana posisi orang seperti Alex Pastor atau siapapun lah tim pelatih yang bisa menyampaikan input kepada Patrick Kluivert. Gini. Ini semua setelah pertandingan. Ya. Setelah pertandingan selesai. Ya, post factum. Ya. Jadi setelah kejadian. Itu kita lebih gampang mengkritik. Ya kan? Itu lebih gampang mengkritik. Saya rasa Pastor dan kawan-kawan, makanya saya selalu mengatakan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, bukan hanya Patrick. Iya. Pada saat menang dan pada saat kalah. Saya rasa mereka sudah memberikan instruksi, cuman sangat sulit dijalankan oleh pemain kita karena lawannya terlalu canggih. Sesimpel itu. Coach, kalau tadi Coach sempat menyinggung soal bagaimana timnas kita bermain bagus ya pada saat melawan China. Ya. Kemudian, tapi hanya menghasilkan 1 gol. Ya, artinya ada yang masalah dengan finishing dari para pemain ini betul. Ya? Itu pun saya sempat bicarakan sama Pak Erik juga. Pak Erik tanya, kira-kira gimana? Ya di depan Pak masalah kita. Sekarang bebannya ditanggung oleh Romani. Cuman pertanyaan kedua kan adalah, terus mau ambil siapa? Iya, perlu caranya gimana? Iya. Tetapi juga kan orang seperti Pak Erick Thohir kan nggak mungkin mencampuri urusan pelatihan. Betul. Saya ingat karena pernah kita juga sempat bahas. Karena pernah kita bicara waktu STY. Iya. Dia bilang saya sebetulnya kepingin dia punya strategi bermainnya begini, gitu. Tetapi kok STY ini mainnya bertahan terus. Iya. Tapi kan dia tidak, dia ngomong, saya nggak bisa campur. Iya, nggak bisa diintervensi. Itu kita juga sempat bahas. Kita nggak bisa intervensi Patrick Kluivert. Yang kita bisa adalah kita harap. Dan berdoa. Ya, dan berdoa bahwa Patrick Kluivert dan kawan-kawan sadar setelah melihat ini bahwa kita itu nggak bisa main 3-4-3 secara optimal. Tapi Patrick Kluivert mungkin melihat-lihat nggak sih input, mungkin respons dari Semoga. media sosial? Iya, semoga. Karena semua pemain dan saya yakin sih lihat. Saya yakin lihat. Soal penonton kita, supporter. Ya. Apa yang kemudian bisa coach simpulkan setelah pertandingan Indonesia lawan Jepang? Ya luar biasa supporter kita. Benar-benar luar biasa. Cuman di sosmed kecewa. Tapi saya melihat respons netizen di sosmed itu jauh lebih positif daripada sebelumnya. Pasti ada segelintir yang nyalain pemain ini, nyalain pemain itu, nggak biarin aja, itu biasa lah. Banyak nyalain pelatih. Ya, tapi mayoritas itu jauh lebih positif, lebih paham lah bahwa memang kita kalah kelas, kalah kualitas. Dan apalagi di stadion itu luar biasa yang di stadion. Itu kita butuhkan yang kamu tadi sebut pemain ke-12. Tapi itu penting. Tadi Bang Dong sebutkan banyak netizen yang menyalahkan pelatih sih, Coach. Emang kalau saya baca-baca juga mereka sampai nyinggung pena zamanku STY gitu. Itu cuman fans STY nggak bisa move on aja. Itu cuman fans STY nggak bisa move on. Cuman mereka nggak bisa protes terlalu keras karena kita sudah lolos. Iya. Dan kita dapat poinnya sama dalam 3 pertandingan dengan pelatih baru. Setengah dari pelatih sebelumnya. Kalau lihat sih supporter kita sebetulnya sudah mulai objektif. Sudah mulai objektif. Sudah mulai dewasa juga. Sudah mulai dewasa, udah mulai paham. Dan sekarang
toh kalah di GBK juga tetap menyanyikan lagu Ibu Sud. Ya, Sama. ya. Jadi kelihatannya penonton kita ada. Penonton pun butuh proses, netizen pun butuh proses. Dan mereka paham. Dan at the end of the day, saya selalu bilang, pemain they come and go. Pelatih mereka datang dan pergi. Ketua PSSI mereka datang dan pergi. Exco datang dan pergi. Penonton datang dan pergi. Timnas stay. Timnas stay. Ini yang harus kita dukung, Timnas. Bukan pemain pelatih bla 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 yang lain. Tapi Timnas ini di sini ini yang kita dukung. Oke, terima kasih Coach untuk inspirasi dan semangatnya dan tentunya obrolannya hari ini. Jangan kapok, kita undang lagi nanti untuk yang ke-5 kalinya. Iya. Oke, Sobat NTV, pertandingan bola sudah berakhir. Memang bisa menang, bisa kalah. Dan kemarin kita sudah belajar dari Jepang. Nanti dipraktekkan ya di Timur Tengah. Semangat Garuda, saya Desmona Chandra. Dan saya Don Bosco Slamun. Kami pamit, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.